What's up bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah. Konten kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran. Udah lama ya tidak membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tapi intro dulu. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang majas bro. Apa tuh bro? Gitu bro. Apa tuh bro? Majas ini apa namanya? Dibingungkan dari anak SD sampai SMP masih kebingungan kadang-kala untuk membedakan majas. Nah, kadang saya juga masih bingung. Masih bingung ya. Iya. Termasuk guru bahasa Indonesia juga masih bingung, termasuk saya juga kadang-kala masih tertukar majas gitu ya. Nah, majas itu sebenarnya apa sih gitu ya? Pasti menjadi pertanyaan. Kalau kita bicara majas itu pastinya kaitan dengan gaya bahasa. Ya kan, gaya bahasa. Gaya bahasa ini biasanya digunakan dalam keseharian, bisa di dalam sebuah karya sastra sering muncul majas gitu ya. Nah, sebenarnya bro, ada berapa sih bro majas itu bro? Majas itu ada 4 bro. Ada 4 ya, 4. Kayak begini 4 ya bro? Ya 4. Bukan begini kan bro? Enggak, satu di sini gitu ya. Yang pertama itu adalah majas perbandingan. Majas perbandingan, perumpamaan, kemudian pertentangan dan sindiran. Nah, kalau kita bicara majas, fungsinya apa sih kita belajar majas gitu ya? Kalau kita melihat fungsi dari belajar majas itu adalah kita minimal bisa membuat diksi. Diksi itu apa bro? Diksi itu temennya. 1 2 tinggi itu diksi bro. Ya, diksi itu adalah pemilihan kata. Jadi kata berpilih-pilih. Banyak bisa digunakan dalam kegiatan apapun. Pidato misalnya, bisa kita menggunakan diksi, menggunakan majas gitu ya. Dalam membuat puisi bisa juga kita memilih kata menggunakan majas. Lagu. Jadi kalau kita bicara fungsi majas ini banyak sekali, hanya kita kurang menyadari saja. Dalam keseharian kita sebenarnya kita sering melihat atau menggunakan mungkin ya gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa bro. Tapi dalam konten kali ini kita akan membahas tentang majas perbandingan dulu bro. Ya, karena kalau kita bicara majas itu banyak gitu ya. Dan terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Mungkin nanti di video selanjutnya kita coba buat lagi gitu ya. Kita akan membahas majas perbandingan nih bro. Majas perbandingan. Kalau kita bicara majas perbandingan, ada apa aja sih bro? Ada simile bro. Simile. Ya, simile bener bro. Ya. Ada asosiasi. Ada metafora. Apa lagi bro? Iya kan? Ya, sinekdok ada? Sinekdok. Coba deh. Sinekdok ya. Kita bahas dulu majas yang pertama deh. Metafora bro. Metafora yang seperti apa tuh? Yang seperti apa? Kita sambil lihat internet ya. Kita akan bandingkan. Kita akan coba buat contohnya. Coba lihat bro. Apa bro? Majas apa bro tadi bro? Metafora. Majas. Pengertiannya apa? Majas metafora. Nih bro, baca bro. Baca sendiri. Jadi majas. Kok kesel ya tuh bro ya. Selalu baca lagi bro. Majas metafora itu majas pun yang bertujuan membandingkan dua benda berbeda yang mempunyai sifat yang hampir sama atau tepatnya sama. Secara langsung hampir sama bro. Ya, membandingkan benda yang berbeda yang sifatnya hampir sama secara langsung gitu ya. Contohnya Raja Siang. Raja Siang itu apa sih bro? Itu menggambarkan matahari. Itu adalah majas metafora. Ini buku adalah jendela dunia bro. Buku adalah jendela dunia, itu metafora bukan? Masuk metafora. Jendela dunia ya. Jendela dunia. Itu ya. Nah, kalau kita bicara metafora, kita ada sketsanya bro. Apa tuh? Gimana bro? Kita lihat. Bro, sini bro. Main bro. Ayo bro. Main apa sih bro? Main klek. Mumpung cerah. Ini bro. Bro lihat. Apa? Ada apa? Raja Siang sedang. Raja Siang apa sih? Akan cahayanya bro. Raja Singa adanya bro. Raja Siang dia apa sih? Raja Siang itu matahari bro. Matahari. Nggak tahu ya bro ya? Enggak. Makanya bro belajar majas bro. Majas. Di mana belajarnya? Nah, itu bro. Ya. Di mana? Itu adalah metafora gitu bro ya. Yang kedua adalah majas. Ada majas asosiasi bro. Asosiasi. Nah, kalau asosiasi ini biasanya menggunakan kata bagaikan, seperti gitu ya, perumpamaannya ya. Tapi dengan makna apa tuh bro? Coba dibaca definisinya bro. Majas asosiasi adalah
Majas perumpamaan, majas yang memuat perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Contohnya permasalahan sudah seperti benang kusut, susah untuk menemukan jalan keluarnya. Kelembutan dan kecantikannya laksana putri yang turun dari. Kita lihat dulu benang kusut dengan sebuah permasalahan. Benang kusut. Ya, ini padahal dua benda. Benang kusut tuh bener rujit bro. Apa tuh rujit banget bro? Ruwet ya. Ya gitu ya, permasalahan dengan benang kusut. Kalau kita lihat benang kusut ini dengan permasalahan kan nggak sama bro. Nggak sama bro. Ya, tapi kalau kita bicara secara analogi ya berarti ya, bahwa benang kusut ini digambarkan sebagai permasalahan yang rumit gitu ya. Susah gitu. untuk di. Termasuk tadi contoh kedua adalah kecantikannya bagaikan bidadari. Bulan purnama. Bulan purnama. Wajahnya selalu bersinar terang bagaikan bulan purnama. Wajahnya seperti bulan purnama. Bersinar mungkin terang, bro. Ya, bersinar terang itu kelihatan kecantikannya. Ya kan, kecantikannya ini sama dengan cantiknya sinar bulan purnama gitu bro. Dianalogikan seperti itu. Bulan ada sketsanya lagi bro. Di mana bro? Kita lihat tuh sketsanya. Bro, Kenapa bro? lagi santai nggak? Kalau untuk bro yo sih santai. Kayak gini bro. Kenapa sih bro? Satu kan pengen bilang sama istri tuh. Bilang apa bro? Mau kawin lagi ya bro? Kawin lagi. Mantap bro. Enggak gini. Pengen itu tuh bilang istri cantik. Cuman kan kalau pakai kata cantik tuh udah umum tuh, udah semua orang ngomong, anak kecil ngomong, anak besar ngomong, tua juga ngomong. Tua juga ngomong bro? Iya. Gini Kan aja bro. biar masuk gitu tuh. Kita pakai majas aja bro. Pakai majas gimana? Misalnya gini bro, Istri gini, kamu bro. cantik majas gitu tah. Gini Gimana? bro. Tangannya mana bro? Tangannya bro yoyo lah. Mau ngapain? Mau ngapain? Maksudnya ke istri bro yoyo. Gini bro. Tatap matanya bro. Tatap matanya. Jadi pegang tangannya bro. Tatap matanya. Ih, jadi apa sih bro? Bilang aja bro. Gimana? Wajahmu bersinar bagaikan bulan purnama bro. Ini puitis sekali bro. Nah, iya bro, jamin kelepak-kelepak bro. Iya, Keracunan bro. pegang tangannya gitu. Si bro pegang tangannya dulu bro. Coba bro. Enaknya kalau ada lilin remang-remang gitu ya. Nah, itu lebih romantis lagi bro. Ada bulannya misalnya. Apalagi bro. Apalagi ada orang ketiganya bro. Udah digambar nanti. Iya bro. Gitu ya. Coba aja bro. Oke. Barangkali sukses bro. Oke. Kalau siap. sukses Doain ya. kita komisi bro. Ya siap. Bro. Oke. Itu bro. Tadi tentang Pertama tadi ada majas metafora dan yang kedua ada majas asosiasi. Yang ketiga apa bro? Yang ketiga itu ada majas apa bro? Personifikasi bro. Personifikasi ini sering sekali digunakan nih biasanya ketika kita ingin mengatakan kepada kita dalam puisi gitu ya. Nah, biasanya personifikasi ini kalau kita bahas definisinya adalah membandingkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Kayak manusia aja bro. Iya, misalnya daun melambai-lambai. Daun melambai-lambai. Gimana bro? Lambai-lambai gitu ya. Yang bisa melambai itu kan manusia bro. Iya Iya kan? bisa melambai gak bro? Bisa. Nah, kemudian ada lagi burung bernyanyi. Nah, burung bernyanyi padahal. Iya, karena burung nggak Yang bernyanyi. bernyanyi itu biasanya Manusia penyanyi ya bro. Penyanyi, ya kan. Kemudian ada lagi Penanya menari-nari. penanya menari-nari, ya kan. Bulan seolah-olah menatapku. Itu seperti itu ya. Itu biasanya dalam Baper kayaknya bro. Kita bulan. dalam puisi seperti itu biasanya. Jadi personifikasi Iya. itu membandingkan kan tadi bro. Membandingkan benda mati, Benda mati. Jadi seolah-olah hidup ya bro ya. seperti Seperti manusia. layaknya manusia. Sifatnya seperti manusia lah ya. Sifatnya, iya. Nah, itu ya bro ya tentang personifikasi. Ada contohnya lagi bro, ada sketsanya. Ada sketsanya bro. Kita lihat dulu Di mana bro? di sini. Ngalamun apa sih bro? Kenapa bro? Aku jatuh cinta bro. Aduh, masih usum ya. Umur Usum, berapa bro. sih? Kenapa sih? Ada bro. Pak, itu Benar-benar aku jatuh cinta tuh bro. ngobrol kayak atau Sampai kopi malam-malam bro, semalam itu bro. apa? Yang aku rasakan itu bulan seolah menatap. Buset dah. Bulan bisa menatap di mana sih? Emang punya mata bulan tah? Bro, Nggak nggak tahu punya, ya bro. bro ya. Makanya bro ya. Pak, Itu masa bulan bisa natap? belajar majas. Emang punya bro. mata? Nggak punya bro. Itu majas personifikasi bro. Majas lagi. Mau belajar tak bro? Siap. Di mana bro? Sini nih bro. Kemudian majas setelah personifikasi apa bro? Ada majas alegori bro. Alegori apa tuh bro? Majas yang mengungkapkan suatu kiasan
untuk maksud tertentu yang bernilai moral. Moral. Contohnya, Suami adalah nahkoda sebuah rumah tangga dan istri adalah seorang jurumudi kapal. nah Keduanya saling melengkapi satu itu menganalogikan ya sama bro ya? lain. Iya, Menganalogikan bahwa suami itu adalah bahwa suami itu layaknya nakoda. nahkoda. Tapi digambarkan dengan dideskripsikannya dengan cara penyampaian yang berbeda ya bro ya. Misalnya seorang guru ibarat lilin yang menerangi suatu ruangan, memberikan cahaya kepada ruangan itu tersebut. Misalnya seperti itu ya. Iya, bro. Itu menggambarkan bahwa seorang guru adalah lilin, memberikan cahaya, itu memberikan nahkoda, ilmu. tadi guru adalah Lilin gitu. Misalnya seperti itu ya. Itu contohnya dalam majas alegori. Perjalanan gitu kan. hidup manusia seperti Nah, roda yang berputar. Seperti roda yang berputar. Jadi menganalogikan suatu kejadian itu di dalam diksi yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat sifatnya sebenarnya hampir sama roda. Kehidupan berputar nggak bro? Nah itu roda juga berputar. Kadang kita di atas ya bro. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tadi suami seperti nahkoda. Nahkoda itu Kadang kalau kita kesamaan terus digembuk bro. kalau kesamaan nahkoda dengan suami apa? Sama-sama memimpin bro. Sama-sama Mungkin memimpin, sama-sama mengarahkan sebuah bahtera kan gitu ya bro ya. Ya benar bro. Gitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Harus ada kerjasama yang Istri baik. dan Suami. ngomong apa sih bro? Kita bahas harus bro. Ada sketsanya bro. Gimana bro? Kita lihat sini. Di mana? Bro, Ya, gimana bro? jangan bilang-bilang ya bro ya. Kan bilang sama siapa? Mau curhat bro. Mau curhat. Kayak perempuan mau curhat. Nah iya bro. Kan bro Yoyo kan sangat bijak gitu bro. Bijaksana, bijak sini gitu ya. Bijak mana-mana bro. Gimana bro? Gini ya bro ya. Di rumah tangga saya tuh bro selalu ada masalah aja bro. Ya pasti kan wajar kan ada masalah di keluarga kan. Iya bro. Pasti ada. Jadi kalau menurut bro itu gimana sih bro kalau suami itu? Suami di keluarga gitu ya. Itu kan kalau keluarga kan pasti ada masalah. Kalau suami, ya suami itu satu pemimpin ya. Pemimpin keluarga dan nahkoda dalam rumah nahkoda, tangga. Iya, Suami itu nahkoda yang mengarahkan. Ya kan, sama dengan kapal kan nahkoda itu yang membawa kemana. Berarti kan Bro Yuda sebagai nahkoda dalam rumah tangga membawa kemana keluarga itu, mau dibawa ke jurang atau mau dibawa ke gunung gitu kan. Anda nahkoda. Oke, jadi keluarga. suami adalah Nahkoda keluarga, nahkoda rumah istri tangga, bro yang nahkoda istri, nahkoda rumah tangga. Itu bro. Kayak majas sih bro. Iya tak. Coba tak bro kita belajar majas aja bro. Oke, gimana bro? Sini bro. Nah, tadi majas alegori. Selanjutnya majas apa lagi bro? Ada majas simbolik. Simbolik. Apa tuh simbolik? Simbolik majas merupakan majas yang bertujuan untuk membandingkan suatu hal dengan menggunakan simbol lain berupa lambang, tokoh, hewan Atau hewan. Contohnya buaya darat, buaya darat. ya kan? Kemudian Apa lagi bro? mata keranjang seperti itu. Itu adalah simbolik yang mana buaya darat itu digambarkan menyimbolkan seorang laki-laki yang Apa tuh bro? sering berganti pasangan itu ya, biasa seperti itu ya. Jadi kalau buaya tuh jantan semua bro? Padahal buaya aja, Jantan semua atau ada betinanya bro? ada betinanya bro, masa buaya jantan semua. Terus kembang biaknya dari mana bro? Ya, kalau itu adalah buaya Jadi bukan darat. hanya laki-laki bro? Bukan hanya laki-laki. Buaya darat digambarkan sebagai laki-laki kan gitu ya. Iya. Tidak semua laki-laki itu buaya bro. Buaya darat. Termasuk kita berdua Masuk bro? kita nggak buaya gitu. Enggak buaya. Ya kan? Di darat iya bro? Di darat gitu ya. Jadi tadi buaya darat, mata keranjang juga sama Mata digambarkan. keranjang. Jadi- Mata keranjang kan nggak mungkin mata. Bro Repi kalau keranjang. ada yang bawa level tuh mata keranjang itu bukan? Enggak beda. Nah, Kalau gimana, mata bro? keranjang itu lebih kepada sifatnya melihat lawan jenis, bro. Oh lawan Gitu jenis. ya. Melihat lawan jenis. Nah, itu mata keranjang namanya, bro. Kalau di kartun tuh ya seperti itu. Nah, mata keranjang juga sama digambarkan pada laki-laki. Hidung belang juga sama, bro. Hidung belang. Hidung belang, ya kan? Oh, kita gambar ini seolah saya menggambarkan laki-laki semua ya. Iya bro. Selain itu ada lagi nggak sih, bro? Contohnya, bro. Selain mata keranjang, buaya darat, hidung belang, kembang desa. Ya Oh, kan? kalau perempuan enaknya bro ya. Kembang desa gitu. Kembang desa. Kalau laki-laki bro mata keranjang, buaya darat, Oke. apa lagi bro? Sama dengan bintang kelas mungkin ya. Bintang kelas juga itu adalah simbolik kali ya. Nah, itu tadi kita lihat sketsanya dulu, bro. Bro, berdua nih bro. Kita jalan-jalan yuk bertiga maksudnya. Jangan gini jalan-jalan no. Bonceng tiga gitu. Bonceng tiga. Situ yang depan. Ini tengah, saya belakang. Mencelat saya. Jalan-jalan bro. Kemana? Daerah-daerah bro.
Ngapain? Barangkali aja bro kita ketemu kembang desa. Di Bro. kembang gula ada aja tuh. Biasa juga mau kembang pasir, Bro. Maksudnya apa? Ini kucing. Kembang desa. Iya. Kayak Majas, Bro. Tahu Majas Apa enggak sih? bro? Enggak, kembang desa apa sih? Kembang desa tuh kalau dalam Majas tuh biasanya Majas simbolik ya. Itu menggambarkan wanita cantik. Loh, Bro. ayo mau. Nah, Mau Mau kembang desa tuh mau belajar nih bro. mau kembang desa. yuk, Ayo kita belajar dulu. Oke. belajar dulu baru nyari kembang desa. Siap. Ya. Oke. Setelah simbolik apa lagi, Bro? Metonimia Metonimia. Metonimia itu apa, Bro? digunakan untuk mengungkapkan suatu benda melalui atribut benda lain yang menjadi merek. Merek ciri khas. Contohnya seperti ini, Bro. Jarum. Ya, jarum. Ayahku mengantongi sebungkus jarum, misalnya seperti itu. Padahal jarum di situ menuju kepada rokok, gitu kan. Brojo. Menggantikan merek. Pergi Brojo kemana bro? pergi ke Menggunakan kijang. menggunakan kijang gitu ya. Padahal menggunakan mobil yang merek kijang. Jadi mereknya disebut ya, bro? Mereknya yang disebut. Atau enggak seperti ini. Minum apa tuh bro? Biasa bro? Air mineral. Ayahku meminum kapal api, misalnya seperti itu ya. Padahal kapal api itu adalah kopi, Bro. Kopi, bro. Gitu ya. Pas ayah minum kapal api gitu kan. Apalagi Gudang garam. gudang garam. Itu menjadi sebuah mewakili nama produk itu mewakili produknya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga kalau mau minum air mineral bro, Air mineral gitu. biasanya Aqua. aqua bro. Beli obat nyamuk biasanya. Nah, jangan mau kingkong ya bro. Obat nyamuk biasanya Baygon gitu ya. Betul, jangan mau King yang Kong, bilang bro. ngomong King Kong siapa? Ya itu ya. Ada sketsanya, Bro. Kita lihat dulu. Kelamaan main HP bro, ngantuk bro. Sama. Dia ngantuk. Juga Pengen itu lu bro. Yang tidur saya dari SD, Bro. Enak sih bro, nyeruput kapal api bro. Nyeruput kapal api. Kapal Kapal api segede gitu diseruput primen sih. Ya ini. Gimana sih, Bro? Masa kapal selam mau nyeruput kapal api? Makan kapal selam nih. Kayaknya enak nih bro, kapal api. Oh, kita kapal api. Kapal Ini. api. Kapal api kopi maksudnya. Kopi maksudnya. Oh, ngomong yang jelas dong. Minum kopi. Itu di dalam Majas ada, Bro. Apa bro? Jadi kapal itu namanya Majas, apa namanya, Bro? Yang menggambarkan produk itu Itu Majas metonimia. Metonimia. Nyeruput kapal api. bukan nyeruputnya sih, bukan nyeruputnya yang Majas itu kapal apinya. Oh, iya. Kapal api bro. Orang makanya kalau nggak paham bingung tuh orang nyeruput Iya, kapal nyeruput api kapal gitu api. ya. Nah itu dia makanya kita Nyedot kan jarum bro, Kapal selam. nyedot jarum. nyedot jarum. Nyedot jarum. Iya, kan? Padahal apa? Rokok berarti ya? Iya. Oh, nah itu dalam Majas. Oh iya, metonimia. paham. Tapi kalau mau lebih paham belajar di sini nih. Di mana bro? Sini Ada bro. ada. Nah, itu tadi ya. Itu tentang Majas Perbandingan metonimia. metonimia. Apalagi Ada sinekdok. sinekdok itu dibagi menjadi dua, Bro. Ada, bro. Ada pas prototo dengan totem Totem pro pro parte. Ya, pas prototo itu seperti apa? Pas prototo itu biasanya menggambarkan mewakili sebagian untuk keseluruhan. Sebagian Untuk keseluruhan. maksudnya Contohnya gimana, ketika bro? Bro Yuda beli ayam, Beli ayam. bilangnya apa? Beli ayam bro. Daging. Beli daging bro. Gak ngerespon ya. Iya, kemana-mana nih, dikenalnya, bro. ketika ke tukang ayam, Bu, beli 1 ekor, bener nggak? Oh 1 ekor. Padahal Padahal kan belinya ayam semua. Ekor di situ mewakili seluruh tubuh ayam kan gitu ya. Iya, bro. Atau enggak seperti ini? ada 2 ekor harimau. 2 ekor harimau, padahal kan harimaunya bukan ekornya aja, Bro ya. Nah, kemudian sama juga ketika seperti ini, Bro. Sampai detik ini saya belum melihat batang hidung Brojo misalnya seperti itu. Padahal- batang hidung kan semuanya, nggak mungkin hanya batang hidungnya aja yang jalan kan. Siapa tahu bro juga punya batang hidung bro. Nah, itu berarti mewakili sebagian untuk keseluruhan. Seluruhan ya bro. Jadi kayak gitu Nah, bro. ya. kalau totem pro parte justru kebalikannya, Bro. Apa tuh, Seluruh bro? untuk sebagian. Seluruh untuk sebagian. Jadi Ya. kebalikan dari Dari pas prototo tadi. Contohnya gini, ketika ada salah satu siswa kita misalnya memenangkan lomba puisi. SMP Negeri 7 memenangkan lomba puisi tingkat nasional. Saya tanya, yang lombanya 1 orang atau seluruh siswa SMP 7? kalau dari penjelasan tadi sih 1 orang. Bro. 1 orang kan, tapi di situ mewakili keseluruhan untuk sebagian. Bedanya itu antara Mungkin pas atlet prototo juga ya, bro, dengan kalau prototo. bertanding. Nah, sama Indonesia memenangkan kejuaraan sepak bola se-Asia misalnya seperti itu ya. Kan yang main bolanya hanya 1 klub saja, Bro. Nggak mungkin seluruh rakyat Indonesia kan. Berapa orang bro ya? Nah, hanya 11 beberapa atau orang. apa ya, bro, Jadi ya? itu hanya mewakili saja. Ya, ada sketsanya, Bro. Kita lihat dulu.
Banyak banget bro. Banyak. Bro, Iya bro. sampai sekarang saya belum lihat batang hidung Bro Jo kemana ya? Batang hidung brojo. Iya. Pesan dia nggak punya batang hidung bro. Enggak, serius belum lihat. Udah lihat belum? Belum sih udah tadi. Belum ya? Iya bro, kemana bro? Itu Bro Jo batang hidungnya aja tuh sama bronya. Ya sama brojonya bro. Oh, brojonya. Bro, aja, bro. Nah, itu Bro Jo tuh. Itu Bro Jo tuh. Dari mana, Bro? bro. Waduh, sorry. Nah, ini kan umur, Lagi bro. sibuk. Kenapa? tadi kan Kenapa? saya bilang batang hidungnya. Iya batangnya. Yang nongol kan Ini. bukan batang hidungnya aja, Bro. Semua dong. Tapi semua. Masa hidung saya nongol doang gitu kan. Tapi Iya, punya nggak batang hidungnya bro? Ini. Nah, itu adalah untuk mewakili sebagian dari seluruh. Namanya kalau di dalam majas itu adalah majas Apa tuh, Bro? Synecdoche, tapi Synecdoche. jenisnya adalah Pars prototo. Jadi Gitu. oh, yang diucapin Bro Repi itu termasuk majas. Iya. Dikira Ini ada kesibukan bro. Aduh. sibuk ini benar-benar bro. Iya. Sibuk ngelamun kayaknya. Ngelamun belajar majas di sini nih. Ya. Bro, Apa sih, Bro? Indonesia bro, juara Piala Dunia bro. Indonesia Bro. juara sepak bola. Iya. Wah mantap. Itu semua pemain semua itu Yang rakyat enggak lah Indonesia bro. main. Lapangannya Yang enggak lah, bro. selebar apa bro? Yang enggak bro cuma. Lo tadi ngomongnya apa? Indonesia bro. Se Indonesia. Enggak bro, cuma 11 bro yang main di lapangan 11. bro. Oh, Klub tahu bolanya dulu. saja. Oh, klub bolanya yang jelas. Taruh, ngomongnya. jangan debat nih. Ini ngomongnya nggak jelas sih. ini Jelas bro, Indonesia bro. Ya Indonesia berarti yang main seluruh rakyat Udah, Indonesia. jangan Nih, berteman. nih, nih. Jangan berteman, udah jangan berteman ya. Jangan berteman, bertengkar dong. Iya. Nih, Itu, Ben. maksudnya mungkin yang disampaikan oleh Bro Yuda ini adalah Indonesia Tuh. yang melalui klub bolanya mewakili Yang jelas. kejuaraan ngomongnya. Piala Dunia gitu ya, Bro ya. Iya bro. Iya. Nah, itu Itu beda lah. majas ini bro. Nah, itu namanya dalam majas Synecdoche itu adalah totem pro parte, mewakili untuk sebagian untuk keseluruhan. Nah, Indonesia kan bro, bener bro. Iya, Indonesia. main sepak bola juga Bang, Piala Dunia negara menang. Indonesia diwakili oleh Masih nggak pemain terima aja nih, bro. bolanya. Udah jangan berkelamin ya. Ya. Salah. Itu ya. Jadi menunjukkan bahwa sebagian untuk seluruh diwakili oleh klub sepak bolanya gitu, Bro, maksudnya, Bro. Iya. Kan, bro. Jelas. Ternyata bahasa Indonesia itu susah, Bro. Ya, harus Nggak bilang muda ya bro. Iya. Muda juga sih bro. Jangan susah bro. Makanya belajar di sini nih. Oke. Di mana bro? Ini. Tuh bro. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat tentang Synecdoche. Selanjutnya adalah Simile. simile. Apa tuh simile? Apa tuh bro? Apa tuh bro? Apa tuh, bro? Coba pengertiannya apa, Bro Yuda? Majas Simile ini memuat pengungkapan dengan perbandingan eksplisit bro. Eksplisit. Nah, ciri khas mas ini adalah menggunakan kata depan dan penghubung seperti layaknya bagaikan bak bagai umpama ibarat. Contohnya Andi dan Rani bagaikan Romeo dan Juliet yang selalu bersama. secara eksplisit ya. Iya bro. Secara tersirat. Jadi kunci itu eksplisit ya bro. Iya. Bro, selain bagaikan segala macam ya bro. Romeo dan Juliet itu kan salah satu pasangan yang cintanya itu Abadi bro. abadi dan berani berkorban gitu ya. Nah, Berkorban, bro. ketika ada orang yang pacaran pasti digambarkannya adalah ibarat Romeo dan Juliet, tapi Padahal, kalau yang bro, bermusuhan Padahal tuh bro, Romeo dan Juliet bersatu tidak bro? enggak, Bro. Enggak kan bro? Enggak. Iya kan? Coba kalau yang bermusuhan dikatakannya apa? Seperti Kucing dan kucing dan anjing, atau kadang-kadang kamu mah seperti Tom and Jerry gitu ya. Nah, Tom itu and- menggambarkan bahwa Eksplisit ya, seorang Tom dan Jerry ini bermusuhan gitu kan ya. Sama dengan Romeo dan Juliet tadi gitu. Itu adalah eksplisit, Bro. Kita lihat sketsanya dulu, Bro. ya bener kan bro, Indonesia bro saya bilang juga. Indonesia. Tadi katanya klub. Yang Indonesia bro. Indonesia berarti kan seluruh juara dari dunia. Sabang sampai Ya, Merauke, bro. Indonesia tapi bro. Indonesia kan dari mana? Susah Dari pisahnya, Sabang bro. sampai Merauke kan? Ini masih bahas yang tadi. Iya, bro. ngeyel. Masih Ngeyel, berdebat. masih Indonesia, bro. Kalian ini seperti Tom and Jerry, tahu nggak? Tom and Jerry, Tom segede and Jerry. gini. Kucing dan seperti apa? Tikus dan kucing. Ngeyel dianya. Ribut Ya, aja. nggak bisa bro Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke main semua, sepak Iya bola masih semua sepak gitu. bola, main sepak bola semua bro. Ya masih cuma segini udah, bro. udah. Nggak Ya. mungkin bro. Nih, tadi saya bilang kalian seperti kucing dan tikus. Yang tikus bro. Tikus gitu-gitu. Maksud tikus gede gini ya. Ya, jadi kenapa saya gambarkan kalian seperti kucing dan tikus, karena kalian hobi bertengkar gitu ya. Berdebat ya, bukan bertengkar. Iya sih, ya. ngomong nggak jelas. Iya, jelas, bro. Ngomong yang jelas. Jelas banget bro Klubnya. Indonesia bro. Klub Indonesia. Udah ya, kalau yang Ngomong yang jelas, kalau tuh. bicara seperti itu tadi kan kembali saya udah jelaskan, itu masuk ke dalam majas totem pro parte. Tuh dengerin kucing Mewakili- ngomong.
mewakili sebagian untuk keseluruhan klub bolanya saja, bukan Indonesianya. Jelas. Klub Klubnya. bolanya. Ngomong Indonesia, Sabang sampai Jelaskan. Merauke. Jadi salah siapa bro? Udah ini mau dibahas saya. Ya. Nah ini adalah gambaran seperti kucing dan tikus, di mana sering bertengkar. Kalau kucing dan tikus itu biasanya digambarkan dalam majas apa bro? Majas apa tadi simile bro? Simile kete. Ya itu adalah majas simile, membandingkan. Kalian ribut saja bagaikan kucing dan tikus. Nah, gitu. pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Udah bro. Bagaikan kucing dan tikus atau ibarat kucing dan tikus. Gitu. Itu adalah majas simile. Tikus segede saya bro. Belajar majas dulu deh. Ya. Di mana, bro? Di mana? Sini. Nah itu bro ya tadi ya. Ada lagi bro? Buka primbon terus kalau bro tuh. Iya. Soalnya kalau nggak buka primbon bang salah bro. Ya. Itu ya Ada tadi ya. lupa, bro. Habis ya berarti bro ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang. Udah habis bro? Iya habis. Tadi berapa bro? Diulangin dulu bro. Ada Majas apa aja bro? Metafora, personifikasi, simbolik, simile, sinekdok. Apalagi bro? Ada lagi bro? Metonimia. Metonimia. Nggak ada bro. Oh, Jangan mancing bro. Nggak ada metonimia, jangan kayak gitu bro. Jangan membuat metafora sesat. bro. Metafora. Jangan membuat sesat ya. Nah itu tadi kita sudah membahas tentang majas perbandingan. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas majas-majas selanjutnya yang lainnya ya. Ada perumpamaan, pertentangan dan sindiran tadi kan. Tapi nanti kalau kalian ingin tahu tentang majas lagi, berikan komentar di kolom komen bro. Iya kan, nanti kita akan membawakan tentang majas selanjutnya. Nah ini Jadi kita anggap ini bro, walaupun kita pakai primbon ya bro, tapi tetap dijelaskan. bro. Ya kan. Jangan Itu adalah sebagai bukti bahwa majas ini memang membingungkan bro. Kita juga sebagai guru bahasa Indonesia tetap harus melihat dulu gitu kan, baru kita bisa membuat contoh. Seperti itu ya bro ya. Oke. Paling itu saja bro yang kita bahas. Cuma segitu bro. Segitu aja bro. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti belum sketsanya bro, panjang bro. Panjang. Waktunya. Ya. Kasihan yang edit, Enggak, bro. ngeditnya capek. Editnya, bro. Itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap subscribe, like, komen, dan berikan kritikan dan saran untuk video-video selanjutnya. Kita akan membahas tentang pembelajaran dan hal-hal viral seputar pendidikan. Saya Bro Revi, Bro Yuda. sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Salam Guru Indonesia, salam kelas sebelah. Terima kasih.